Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Senin, 4 Mei 2026. Tema: Hati Nurani yang Murni. Hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Pembacaan firman. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Kisah Para Rasul 23:1. Pembahasan. Hati nurani yang murni adalah keadaan batin seseorang yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan jernih, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kebencian, iri hati, atau tekanan dari luar. Ia bekerja seperti suara lembut di dalam diri yang selalu mengarahkan manusia pada kebenaran. Contoh, di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Hizkia. Ia bekerja sebagai penjaga toko milik pamannya. Walaupun pekerjaannya sederhana, Hizkia selalu berusaha menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa waktu bekerja dengan serius, Hizkia mendapat ujian yang sangat sulit, di mana ia difitnah oleh orang lain di pasar yang iri kepadanya. Hizkia dituduh mencuri uang toko. Semua orang yang awalnya sangat percaya kepadanya, sekarang mulai meragukannya. Dan ia dipanggil untuk menjelaskan di depan banyak orang, termasuk pemilik toko. Hizkia merasa sedih, tetapi ia tidak membalas dengan kemarahan atau kebohongan. Hanya dengan tenang Hizkia berkata, "Saya tidak melakukan itu. Saya sudah berusaha bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan memberikan yang terbaik bagi toko ini." Walaupun suasana tegang, namun Hizkia tetap berdiri dengan tenang dan tidak panik. Bahkan ia tidak mencari pembelaan dengan kebohongan, tetapi tetap berpegang pada kebenaran. Setelah panjang waktu Hizkia diinterogasi oleh semua orang, pada akhirnya kebenaran terungkap bahwa ada orang lain yang sengaja menjebaknya. Hizkia pun dibebaskan dari tuduhan, dan orang itu dihukum oleh pemilik toko. Pada akhirnya Hizkia hanya bisa berkata dalam hatinya bahwa yang terpenting bukan karena semua orang telah percaya kepadaku karena mengetahui pelaku yang sebenarnya, tetapi apapun yang akan terjadi, aku akan tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1, di hadapan Mahkamah Agama, Paulus berdiri dengan tenang meskipun banyak orang memandangnya dengan curiga. Ia tidak menunjukkan rasa takut, bukan karena situasi itu mudah, tetapi karena ia yakin dengan hidup yang sudah ia jalani. Dengan suara yang tegas namun tenang, Paulus berkata bahwa sampai hari itu, ia telah hidup di hadapan Allah dengan hati nurani yang murni. Ia tidak bermaksud mengatakan bahwa dirinya tanpa kesalahan, tetapi ia menegaskan bahwa seluruh hidupnya tidak dijalani dengan niat jahat. Sejak masa mudanya sebagai orang Farisi, hingga ia dipanggil oleh Kristus, Paulus selalu berusaha setia kepada kebenaran yang ia yakini itu berasal dari Allah. Sekalipun pandangannya berubah setelah ia mengenal Yesus, tujuannya tetap sama, yaitu berkomitmen untuk tetap hidup benar di hadapan Allah. Karena itu meskipun ia dituduh dan diadili, namun Paulus tidak merasa bahwa ia hidup dalam kebohongan atau kejahatan. Ia tahu banyak orang salah paham terhadap dirinya, tetapi ia juga tahu bahwa Allah melihat hatinya yang murni. Sebab itu bagi Paulus, yang terpenting bukan hanya penilaian manusia di ruang pengadilan itu, melainkan bagaimana Allah melihat perjalanan hidupnya sampai hari itu. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah saya tetap setia pada kebenaran, meskipun tidak ada yang melihat, atau ketika orang lain salah paham terhadap saya? Ketika saya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, apakah saya akan tetap memilih untuk jujur? Penerapan. Pesan pada hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, iman dan ketulusan tidak hanya diuji di tempat ibadah, tetapi juga di sekolah, di rumah, di tempat kerja, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Quotes. Ketika manusia tidak melihat, di sanalah hati yang sesungguhnya sedang berbicara. Hati yang murni tidak mencari pujian, tetapi mencari kebenaran di hadapan Allah. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajari kami untuk selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8.